Kristen yang tahu kehendaknya, Kristen yang tahu isi hati Bapa itu apa. Dan inilah yang dia inginkan. Ayat 15 mulai. Yohanes 14 mulai ayat yang ke-15. Cari apa ibu? Enggak. Enggak cari satu, perlu diumumkan? Enggak. Oke. Saya lanjut. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu ngapain? Mengasihi Yesus Tuhan. Karena dia berfirman. Cuma ada satu syaratnya. Kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia 17? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Nah, ini dia kata ini lagi, menyertai. Dan akan diam di dalam kamu. Garis bawahi kata menyertai dan diam di dalam kita. Tadi kita di dalam dia. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jelas. Karena kalau bareng terus yang menyatu, itu lebih tepat kata itu. Bagaimana kita jadi ditinggalkan sebagai yatim piatu? Tidak mungkin. Karena kita menyatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Saya mau keluarkan kalimat terakhir 19. Sebab aku hidup. Siapa yang hidup? Yesus. Karena kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Ingat tadi di ayat yang ke-17, dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita diam dan tinggal di dalam yang hidup, walaupun kita mati atau setengah mati, kita jadi apa? Jadi hidup. Aku hidup dan kamu pun akan hidup pada waktu itulah. Pada waktu kapan? Bukan itulah. Saya baca itu salah maksudnya. Itu akan balik lagi nanti. Oke. Kapan? Pada waktu kapan? Iya, waktu kita di dalam dia dan dia hidup di dalam kita. Pada waktu kita pun hidup karena dia hidup. Dari ayat ini kita akan menemukan ternyata masih cukup banyak orang Kristen yang belum hidup walaupun rajin ke gereja. Kenapa? Kita akan lihat bukti nanti itu. Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Saudara, jangan dianggap enteng pengenalan hal ini. Inilah konsep seluruh kekristenan ada di ayat ini. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya minta saudara terbuka. Saya keliling ke banyak tempat. Ketika Roh Kudus suruh menyampaikan bagian ini, masih banyak orang Kristen yang belum tahu secara gampang rahasia ini. Ayo buka Yohanes 14. Oke? Siapa di dalam siapa? Ayo lihat ayat 20 lagi ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jangan cepat-cepat baca. Pelan-pelan satu persatu. Maka saudara akan mendapatkan rahasia yang luar biasa. Saya seringkali mengatakan kalimat ini kalau baca ayat ini. Siapa pernah tahu boneka Rusia? Iya toh? Apa boneka Rusia bagaimana? Ada yang tunjuk tadi itu. Tidak ada bangsa seperti bangsa Rusia kalau membuat boneka. Dari luar kelihatan satu, begitu dibuka ada lagi, dibuka lagi, ada lagi sampai kecil gitu. Hebat, nganggur apa orang-orang buat seperti itu. Tapi memang itu hebat sekali boneka Rusia. Kamu pernah lihat nggak boneka Rusia? Nggak pernah. Minta mama ajak untuk lihat. Ini mamanya mana ini? Ini aneh nggak tahu boneka Rusia. Harus lihat boneka Rusia. Bagus sekali boneka itu. Nah, seperti itu arti ayat ini. Ulangi. Siapa pertama di dalam siapa? Ayo baca baik-baik. Siapa di dalam siapa? Yesus di dalam Bapa. Jason ingat ya. Ayo. Yang kedua siapa dalam siapa? Kita
di dalam Yesus. Yang ketiga siapa dalam siapa? Yesus dalam kita. Nah, jadi kita di mana? Ayo mikir dulu. Ya, kita di mana? Cepat mikir. Iya, jawabannya salah. Kita ini dibungkus luar dan dalam, saudara. Nggak betul tidak? Yesus dalam Bapa, lalu kita dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kan luar dalam dibungkus, bukan? Di luar ada Bapa dan ada Yesus, di dalam juga ada Yesus. Ini sungguh luar biasa janji. Maka itu kalau masih ada orang Kristen takut setan, bertobat. Brian mana Brian? Awas kamu Brian, takut kuburan. Saya berkata begini, dalam salah satu buku yang ditulis Kerajaanmu Bukan Kerajaanku, saya berkata bahwa setan itu sekarang nggak ada seekor pun di kuburan, nggak ada satupun. Jadi mau lewat kuburan jam berapa saja, nggak usah takut karena nggak ada setannya. Nah, saudara tanya, lalu kemana setannya? Semua pindah ke gereja. Loh, bener itu. Jadi Brian, seharusnya kamu tuh takut ke gereja, bukan takut lewat kuburan. Kenapa? Karena di kuburan kita nggak pernah dengar ada orang ribut masalah uang, kedudukan, tersinggung. Betul tidak? Tapi di mana yang banyak? Nah, itu dia. Di gereja banyak sekali. Jadi setan ada di gereja semua. Maka itu kacau. Perpecahan luar biasa dalam gereja. Nah, sekarang bayangkan, dengar baik-baik. Saya mau pakai istilah begini. Saya pakai istilah militer. Saudara tahu kata barikade? Barricade? Tahu ya barikade? Apa itu barikade? Barisan? Bukan. Lapisan? Bukan juga. Mana pagar pelindung? Hampir betul. Iya. Jadi ada pagar pelindung, ada pembatas. Apa? Siapa? Dengan suara siapa tadi ngomong? Ya apa? Double cover. Oke. Nah, ini ada dua barikade. Kita ini belum sampai kalimat yang terakhir ya. Aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku. Berarti kita ada di dua barikade. Barikade pertama siapa? Bukan, Bapa dulu. Yang di luar toh? Barikade kedua siapa? Yesus. Nah, ini baru dua barikade, yang ketiga saya nggak bilang. Dengarkan istilah ini. Kalau toh ada setan goblok dan setan nekat, kira-kira bisa bayangkan setan kayak apa itu? Ya goblok betul sudah pokoknya. Oke, kalau ada setan goblok dan setan nekat, jadi setan nggak pinter ini. Berani nggak mereka nerobos dua barikade untuk ngambil kita? Kenapa nggak berani? Ayo, kenapa nggak berani? Ya karena ada dua barikade itu. Nah, bayangkan yang setan goblok dan nekat aja nggak berani, apalagi yang pintar. Lo kok nggak ngelagi ya saya ini? Ini serius. Lo ngerti nggak maksudnya? Yang goblok saja nggak berani, apalagi yang pintar lebih mikir. Itu maksudnya. Nah, apalagi ditambah yang ketiga, Yesus di dalam kita. Misalnya setan bisa dapat kita, begitu dia makan kita pasti muntah, saudara. Kenapa? Ada Yesus. Nah, itu dia. Bayangkan. Nah, maka itu jangan belajar teologi. Nggak akan ketemu di teologi manapun konsep seperti ini. Ini hanya ada di logika anak-anak, saudara. Hanya logika anak-anak yang bisa membuat kita ngerti firman. Maka itu saya nggak suka orang sekolah teologi, malah goblok. Loh, serius. Loh, bener. Yang sekolah batalin, buang duit sekolah Alkitab itu. Serius, saudara. Saya bilang, aduh, buang duit. Kalau saudara punya, karena apa? Sekolah Alkitab, sekolah teologi itu sudah bayar, semesternya bayar, setiap dosen yang ngajar pasti bilang beli buku. Nah, saudara beli, suruh baca buat ringkasan. Ya kan goblok. Bayar sendiri, baca sendiri, buat ringkasan sendiri. Nanti dosen cuma nilai, dibayar lagi, ada sayang sekali. Lebih baik kalau saudara
saudara punya uang dan punya waktu, Kristen yang tahu kehendaknya, Kristen yang tahu isi hati Papa itu apa.